Para warga, pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat sebagaimana dituangkan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang, tidak lagi diserahkan pada MPR. Berdasarkan perubahan itu, pemilihan umum 2004 diselenggarakan secara langsung untuk memilih seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota. Jelas sudah, isi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan aturan dan pelaksanaan pemilu 2004 berbeda dengan pemilu-pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Namun sangat disayangkan, perbedaan ini belum dipahami masyarakat. Ini bisa dilihat dari apa yang diutarakan Ibu Nining, seorang ibu rumah tangga. Ya, sampai saat ini saya belum mengerti sama sekali ya. Cara memilihnya juga belum mengerti. Pokoknya saya belum paham betul. Saya hanya tahu tulisan-tulisan di jalan-jalan itu ada pemilu 2004 itu beda, tapi saya belum tahu maksudnya beda itu katanya itu kan yang kita dapat langsung memilih calon kita yang kita ingin, tapi saya belum paham bagaimana cara-caranya, itu belum paham sama sekali. Kalau Bu Nining belum dapat membayangkan bagaimana pemilu nanti, Pak Tok, petani dari warga Kecamatan Diwek Jombang, mempertanyakan haknya untuk mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan pemilu. Masalah ini saya sendiri di kampung saya ini ya, yang memang belum ada dari panitia pemilu, belum mendatangi rumah-rumah, jadi saya sendiri belum mengetahui bagaimana cara pelaksanaan pemilu yang akan datang ini, jumlah partainya itu berapa yang harus dicoblos. Saya sendiri boleh dikatakan belum tahu sama sekali cara nyoblosnya itu nanti gimana. Ya terus terang aja ya, kalau kita nggak ngerti ya kemungkinan menyoblosnya ini ya agak repot urusan kita sebagai masyarakat. Jadi memberikan hak suara ini kalau enggak jelas kan repot nanti, enggak sah. Sementara itu Imam, seorang pegawai negeri sipil, mengaku hanya tahu tentang pemilu ini sekilas apa yang diberitakan di beberapa media massa. Ya, setahu saya bahwa pemilu yang akan datang ini akan memilih presiden langsung, kemudian memilih perwakilan DPD ya. Tapi saya enggak ngerti gimana nanti sistemnya, caranya, teknisnya, itu sampai sekarang saya belum tahu. Ya sampai sekarang kan kita hanya sebatas tahu sepotong-sepotong. Jadi hanya sebatas tahu sepotong-sepotong dari koran, dari televisi begitu. Tapi untuk itu kan masih verbal ya. Masalah detailnya itu bagaimana, gamblangnya itu bagaimana, kalau di prakteknya itu kayak apa, itu yang nggak tahu kita. Para warga, penuturan masyarakat tadi bisa jadi merupakan wakil dari ribuan pemilih yang belum paham tentang pelaksanaan pemilu 2004. Hasil P4B atau pendataan penduduk dan pendaftaran pemilih berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, jumlah pemilih pada pemilu 2004 sekitar 838.000 jiwa dari total penduduk Kabupaten Jombang yang mencapai 1.172.000 jiwa. Sebenarnya, dalam Undang-Undang Pemilu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi selengkap mungkin tentang aturan dan penyelenggaraan pemilu. Banyak kalangan yang merasa pesimis dengan keberhasilan pemilu kali ini, karena hak pemilih untuk mendapatkan informasi mengenai aturan penyelenggaraan pemilu masih belum terpenuhi. Diperlukan upaya penyebarluasan informasi melalui sosialisasi. Ini diungkapkan Muhammad Khairul Abduh, salah seorang pengajar di Universitas Islam Malang. Saya kira saya ini agak pesimistis tentang sosialisasi ini. Loh, kalau memang pertanyaannya kan gini, kalau toh itu masyarakat pendidikan, no problem. Tapi pada waktu kita bicara masyarakat kecil yang mereka susah mencari makan dan lain sebagainya, tidak pernah tersempat dalam pikiran mereka, saya harus milih ini dan sistem ini harus saya pakai. Maka yang terjadi kan sebaliknya. Jadi nanti akumulasi kesalahan luar biasa.
Untuk masyarakat desa terutama, insya Allah lebih dari 80% mereka tidak paham piye caranya nyoblos, bagaimana bentuk gambar yang akan dicoblos, apa itu DPD dan lain sebagainya. Itu saat ini mereka belum paham betul gitu loh. Menurut Muhammad Khairul, upaya sosialisasi masalah pemilu ke masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Partai politik diharapkan juga berperan serta agar pemilih memperoleh hak mendapatkan informasi tentang pemilu. Bagaimana upaya partai politik peserta pemilu menyikapi hal ini? Berikut penuturan Mahmud Yunus Ramli BPA, selaku Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Jombang, dan Dr. Andes Muslimin MSI, selaku Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Jombang. DPC P3 Jombang pernah mengundang KPU untuk datang ke kantor sini mensosialisasikan terutama kepada ketua-ketua pimpinan anak cabang dan sekretaris P3 seluruh Jombang. Cuma waktunya terbatas sehingga banyak di antara calon pemilih P3 itu terutama dari PAC yang terpaksa kami parpol menjelaskan ke masing-masing PAC supaya lebih jelas lagi seperti yang disampaikan KPU maupun perkembangan-perkembangan yang baru. Dalam hal ini, DPC P3 Jombang berusaha itu akan melaksanakan turba dalam rangka sosialisasi undang-undang dan sekaligus menjelaskan hal yang berkaitan dengan pemilihan umum, khususnya dalam rangka pencoblosan. Kan sudah jauh hari melaksanakan sosialisasi ini ke DPC, kepengurusan PAN tingkat kecamatan, dan kecamatan kemudian ke ranting. Untuk seluruh pengurus PAN ini tidak ada masalah, termasuk cara menghitung suara serta keputusan siapa nanti yang jadi di dalam pemilu nanti itu yang menghitung dan seterusnya itu kita sudah paham. Cuma persoalannya ini masa. Jadi masa itu harusnya yang paling utama wajib menjelaskan ini adalah KPU, dan memang ini kewajiban KPU, walaupun partai juga punya kewajiban tapi skopnya kan di lingkungan masanya sendiri dan pengurusnya sendiri. Sementara itu, Ervan Effendi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Jombang mengatakan, untuk memberikan informasi pemilu, KPU Jombang telah membagi 14 simpul sosialisasi, di antaranya untuk pemilih pemula, penyandang cacat, dan tokoh masyarakat yang merupakan strategi KPU Jombang dalam memberikan informasi pemilu 2004 kepada masyarakat. Ada beberapa hal ya tentang strategi tersebut. Strategi pertama yang kita pilih adalah bahwa sosialisasi yang kita lakukan adalah kepada orang-orang yang menjadi barometer pertanyaan istilahnya. Orang-orang yang paling tidak menjadi sentral masyarakat untuk bertanya. Itu satu. Yang kedua barangkali tentang materi juga. Materi-materi yang kita sampaikan paling tidak minimal itu menjadikan bahasa masyarakat. Dengan tahu bahasanya mereka mudah menghafal dan mudah mengerti. Mereka tidak saja menyampaikan dalam agenda-agenda yang formal. Di pengajian, di yasinan, di musola-musola mereka lakukan sosialisasi itu. Meskipun tentu dalam hal yang tidak terlalu panjang ya. Apakah sosialisasi yang telah dan akan dilakukan KPU Jombang bisa menjadi jaminan bahwa hak pemilih untuk mendapatkan informasi tentang pemilu 2004 bisa terpenuhi? Saya pikir bahwa di Kabupaten Jombang tidak ada persoalan apapun mengenai sosialisasi. Tapi jika dirasa itu tidak cukup, tentunya kan kapasitas masing-masing. Di Kabupaten Jombang sudah kita lakukan itu, persoalan hasil kita akan tunggu. Bagi kita itu sebuah harapan tentang proses informasi, masyarakat bisa tahu dari situ. Sedikit mengenai itu lebih baik daripada banyak tidak sama sekali. Pemilihan umum 5 April 2004 sudah diambang pintu. Masyarakat berhak mendapatkan informasi selengkap mungkin mengenai aturan dan penyelenggaraan pemilu dari pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi tersebut. Ini penting demi suksesnya pemilu 2004. Tim Feature Radio Citra Jombang bersama Jaringan Radio Lokal untuk Demokrasi dan Friedrich Naumann Stiftung Indonesia. Produser Dr. Anda Rahmawati Penny Sutantri MBA, reporter Dian Soekarno, Aida Oktamanda, Eri Kurniasari, Tari Lestari, Yodi Mario, sound engineer
Opi Anwar, dan narator Windy Renita. Pemilihan umum.